Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, seringkali kita di lapangan saat mengajar menghadapi persoalan-persoalan yang sudah umum. Biasanya siswa mengalami kesulitan belajar. Baik, saya akan membahas tentang apa itu kesulitan belajar dan langkah-langkah mengatasi kesulitan belajar. Seorang siswa dikatakan mengalami kesulitan belajar, ini dapat kita lihat ciri-cirinya. Menurut Burton, peserta didik dikatakan mengalami kegagalan belajar apabila satu, dalam batas waktu tertentu yang bersangkutan tidak mencapai ukuran tingkat penguasaan minimal atau tidak mencapai KKM. Yang kedua, yang bersangkutan tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi yang semestinya dia mengerjakan, mempunyai prestasi tertentu. Jadi nilai tesnya itu di bawah batas lulusnya. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan perkembangan pada tugas-tugas termasuk penyesuaian sosialisasi sesuai pola organismiknya. Dan yang keempat, yang bersangkutan tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan yang diperlukan sebagai prasyarat bagi kelanjutan pada tingkat pelajaran berikutnya. Nah, sekarang langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar, yang pertama, identifikasi kasus, yaitu menentukan peserta didik baik secara individu atau kelompok yang diduga mengalami kesulitan atau kasus untuk menentukan kesulitan belajar yang dialami peserta didik secara individu atau kelompok dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis hasil belajar peserta didik. Dengan demikian kita dapat menentukan kasus yang dimaksud. Nanti ada kelompok rendah, kelompok menengah, dan kelompok atas. Yang kedua, identifikasi kasus. Identifikasi kesulitan yaitu menentukan karakteristik dan kesulitan yang dihadapi kasus. Untuk mengidentifikasi kesulitan yang dialami kasus baik individu maupun kelompok dengan tujuan menentukan aspek-aspek mana atau bagaimana peserta didik mengalami kesulitan, dapat dilakukan dengan membandingkan prestasi setiap bidang studi kasus dengan setiap bidang studi yang dicapai oleh kelompok atau kelasnya. Dan yang ketiga, identifikasi faktor penyebab kesulitan, yaitu memperkirakan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan. Untuk mencari penyebab kesulitan dapat dilakukan dengan tes tertulis, diperkuat dengan wawancara untuk mengidentifikasi faktor kesulitan yang terjadi. Nah, ini sesuai dengan referensi Bapak Profesor Abdul Samsudin, menyatakan bahwa sumber kelemahan belajar peserta didik secara nyata dapat ditemukan dengan jalan menghimpun informasi mengenai letak kesulitan peserta didik bersumber dan dari kelemahan belajar, baik intelijensi atau bakat, dan kelemahan yang sifatnya tidak potensial, dilakukan dengan langkah-langkah yang dilakukan sebagaimana mestinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.